Ya, oke. Selamat berjumpa kembali di kuliah cloud computing. Di sini adalah tugas terakhir untuk bahan UAS, eh, di mana nanti materinya adalah menggunakan mikrotik ya. Saya langsung aja ke soalnya ya. Nah, soalnya seperti ini. Nanti akan saya share di grup ya. Anda harus fokus aja di bingkai kotak yang merah ini ya. Jadi teman-teman fokus aja di bingkai yang merah ini. Jadi ini saya buat apa itu screenshot JNS3-nya supaya bisa kelihatan ya. Jadi ini menggunakan JNS3 dan ketentuannya ini seperti ini. Nanti ada DSL1 itu di sini. Ini DSL1. Di sini saya kasih namanya MT1, maksudnya adalah mikrotik 1. Di sini mikrotik 2 ya di sini. Lalu di sini adalah DSL3. Nah, nanti soalnya ya, soalnya seperti ini ya. Anda screenshot ya. Lalu Anda kirim ke email saya ya. Untuk sebagai UAS ya, kalau UAS ya langsung saya nilai biasanya. Terus kemudian buat topologi, yang pertama Anda buat topologi gini aja Anda sudah dapat nilainya di GNS3. Lalu di soal yang kedua, ini sorry saya salah ini. Ini harusnya di soal yang kedua nih. Sebentar saya coba perbaiki. Ini soal yang kedua. Oke, yang ini adalah soal yang ketiga. Supaya kelihatan rapi ya. Soal yang keempat. Oke. Nah, baik. Saya ulangi lagi. Jadi ini targetnya adalah untuk bisa ping ya. Anda harus buat topologi seperti ini. Lalu soal yang kedua adalah ping dari DSL1 ke mikrotik 1. Ini DSL1 ke sini. Dia harus bisa ping replay ke gateway-nya aja. Lalu DSL2 DSL1 ke mikrotik 2. Nah, ini dari sini Anda harus bisa ngeping ke sini. Ya, gateway-nya boleh atau ini ada 2 IP yang ada di sini ya. Salah satu aja. Lalu yang di sini yang soal keempat adalah DSL2. Nah, ini DSL2 di sini harus bisa ngeping nyebrang ke sini. Ya, itu sih targetnya. Nah, caranya gimana? Anda ikutin ketentuan ini, ada baiknya Anda buat apa itu list ya, daftar IP-nya. Ini saya sudah buat daftar IP-nya seperti ini. Saya geser aja supaya kelihatannya. Nah, ini Anda buat ya. Daftar IP-nya seperti ini saya sudah buat supaya teman-teman nggak pusing ya. Ini biar kelihatan agak rapian ya. Nah, teman-teman, ini DSL saya ini sebagai contoh jawaban soal ya. Ini DSL1, ini saya pakai IP umpamanya adalah IP, NPM saya adalah 1 ya. Akhir NPM-nya adalah 1, berarti 1 tambah 2 nih. 1 tambah 2 titik 3, berarti kan saya 3.3. Nah, ini nanti ada GW itu maksudnya gateway ya. Gateway-nya ini adalah di mikrotik 1 ya. Nanti di sini gateway-nya adalah di sini. Lalu di sini ada mikrotik 1, nanti ada ether ya, teman-teman ya. Karena di dalam mikrotik ini dibikin ethernetnya itu sampai 3, kemungkinan sampai 3 ya. Dipilih salah satu. Kalau misalnya nggak bisa connect ya ditukar aja ya. Misalnya gini, nanti di sini nanti pasti ada yang apa itu salah ya, ditukar aja IP-nya ya, dihapus. Nanti ada prosedur menghapus IP yang ada di mikrotik ya, itu ada caranya ya. Nah, nanti bisa Anda lihat di video nanti ya. Nah, di sini ada ether 1, di sini ether 1. Itu ether itu maksudnya ethernet 1 ya, colokan LAN 1 ya. Nanti ada colokan LAN 2, ether 2. Kalau misalnya ini nggak bisa ditukar ya, nanti tukar. Terus ada gateway root. Gateway root ini adalah gateway punyanya, nanti ada IP10. IP10 itu komunikasi antar mikrotik ya guys ya. Jadi teman-teman, IP10 adalah IP antar mikrotik. Kalau misalnya IP192 itu antara mikrotik dengan DSL. Biasanya seperti itu ya. Nah, akan saya coba contohkan ya. Ini ada baiknya Anda buat seperti ini dulu. Nah,
Oke, saya akan contohkan ya. Anda buka Genestry. Nah, Genestry ini Anda taruhnya di dalam C, ini C Genestry, diekstrak di situ, lalu cari yang gambar balon. Kalau misalnya teman-teman belum dapat Genestry-nya, Anda bisa download di kolom deskripsi, atau ya Anda coba cari yang di dalam apa itu contoh video saya sebelumnya ya. Oke, saya coba buka Genestry seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kalau udah terbuka seperti ini saya geser aja ya ke tengah ya supaya kelihatan. Oh, ini nggak bisa. Ini Japno aja nih, ini minta download nih. Minta download ini Japno aja. Lalu di sini ketik aja UAS, misalnya npm-nya 21 ya, 2142 5001 ini misal aja ya. UAS siapa nih? UASnya Budi, UASnya Budi. Nah gitu. Terus kemudian di klik OK. Nah akan muncul di sini ini UASnya Budi ya. Oke. Saya geser. Oke, baik, sudah saya geser ke tengah. Nah, kemudian kita akan letakkan si mikrotik tadi ya. Caranya gimana? Caranya Anda ke edit preference ya, lalu ke kemu, di dalam kemu gas. Nah, di dalam kemu gas ini Anda letakkan mikrotik ini. Kebetulan mikrotik saya sudah ada ya. Ini saya deletein aja dulu supaya mudah ya. Delete semuanya. Semua saya delete ya. Jadi ini kosong, harusnya sih kosong sih. Ya ini. Nah, saya coba kemu gas ya. Terus kemudian di sini saya ketik adalah DSL ya. DSL ya. DSL Linux ya. Di sini RAM-nya dipakainya adalah 128 ya. 128 itu udah cukup ya. Terus kemudian di sini 1 ya. Terus kemudian ini pastikan adalah RTL 8139 ya. Terus di sini banner ini jangan mikrotik, cari di sini adalah buat yang sudah tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau yang belum tahu ya dilihat ya ke JNS3 ke mana itu C GNS3, cari yang DSL ya, DSL di open. Nah, terus kemudian di save ya, save. Nah, sudah ada di sini DSL Linux. Lalu kita buat lagi di sini adalah mikrotik ya, mikrotik ya. Nah, kemudian kita coba bikin 3 aja Ethernetnya, dan di sini kecil aja ini RAM-nya ya. Di sini saya buat misalnya 64 ya. Karena ini nggak usah gede-gede, 32 aja deh. 32 di jalan kok sebenarnya. Oke, saya coba save. Oke. Nah, oh sorry, ini saya rubah ya. Ini sorry, ini saya rubah, ada yang salah ini. Kesini dulu, lalu ke C. Kita belum cari Genestry-nya guys. Genestry, di sana ada mikrotik ya. Open. Nah, pastikan di sini adalah mikrotik IMG, lalu ke save ya. Nah, di save, lihat ini di sini adalah IMG-nya adalah mikrotik dan DSL ya. Nah, oke. Kalau sudah di close atau di OK, di sini kalau nggak salah ada OK-nya ya, ketutupan ini. Nah, di OK. Nah, kemudian ke arah ini monitor, di sini ada monitor di sini. Lalu Anda ke kemu gas, diklik ya, diklik geser, tekan, jangan lepas, taruh di sini. Nah, di sini ada DSL, diklik OK ya. Oke, di sini sudah ada already running, ini coba nih saya klik OK. Nah, terus kemudian saya coba pastiin ini posisinya sudah mati ya. Ini
saya matiin dulu yang lama nih, saya jawab no. Oke, nah, saya ulang lagi, ini saya delete ya. Ini kayak mau guys ya, ini saya taruh di sini DSL, saya oke, harusnya sih muncul ya. Nah, muncul. Oh sorry, saya taruh DSL connection loss, saya close lagi, saya ulang lagi ya GNS3 nya. Saya ulang lagi nih, uas titik budi titik 20 42, sorry, uas 2142 5001, terus klik OK aja. Override jawab yes, lalu di sini ke edit ya, preference, pastikan dulu preference-nya masuk ya teman-teman ya. Kayak guys, di sini sudah ada DSL Linux Mikrotik ini, lalu diklik OK. Ya caranya sama ya, di preference, terus kemudian klik sini, Kemu guys, ke sini, klik sini, DSL Linux, klik OK. Nah, kita tunggu. Oke, masuk ya. Nah, kalau muncul error tadi berarti apa itu, DSL-nya harus dimatiin terus dihidupin lagi. Terus kemudian diklik sini, ditekan, jangan lepas, geser ke sini. Lalu pilihnya di sini adalah Mikrotik. Klik OK, lalu ini tekan, jangan lepas, geser ke sini. Nah, pilihnya adalah Mikrotik. Diklik OK, lalu di sini tekan, jangan lepas. Sorry. Tekan, jangan lepas, digeret aja. Taruh di sini adalah DSL. Nah, ini biarin aja di sini adalah Mikrotik 3, Mikrotik 4. Nah, supaya bisa ngasih label ya, nanti ada caranya ya, kasih notepad aja di sini supaya nggak bingung. Diklik sini, ini adalah DSL berapa tadi? Besar ya. DSL 1. Lalu di sini MT1 ya, kasih nama lah ya. MT1 di sini ya teman-teman, supaya nggak bingung ya. MT2 di sini, DSL 2. Nah, ini saya geser ke sono, bisa nggak ya? Nah, kemudian teman-teman, ini kabel harus dipasang, diklik sini, E0, klik sini, E0 ya, diklik. Nah, kemudian dari klik sini, karena E0 sudah dipakai, Anda pakainya E1, terus kemudian diklik sini, pakainya E1 lagi. Nah, supaya nggak bingung, lalu di sini diklik sini, E0 ditancap ke sini, ke DSL E0 yang ada di DSL 2. Oke. Nah, kalau sudah, ini dimatiin, diklik sini ya. Lalu di start. Ini startnya, ini di start. Kita tunggu ya. Harusnya sih muncul ya, guys ya. Oke, kita tunggu. Dan jendelanya harusnya 4 ya. Oke, jendelanya harusnya 4. Ini saya minimize. Lihat ya, 1 2 3 4. Ini DSL Mikrotiknya ada 2. DSL, oh ya, DSL-nya ada 2, Mikrotiknya ada 2. Oke, harusnya sih jalan. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah dihidupin, dia warnanya hijau ya teman-teman ya. Nah, warnanya hijau, kita minimize ya. Oke, harusnya sih muncul mulus ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Buat teman-teman yang nggak bisa sambil nunggu, yang nggak bisa laptopnya boleh gantian sama temennya ya. Jadi yang laptopnya nggak bisa boleh gantian sama temennya. Oke. Nah, untuk yang DSL ini username-nya box login. Di sini ada box login. Itu ketiknya adalah root ya,
root enter, passwordnya adalah 123456, di enter, lalu akan muncul jendela sih biasanya sih. Oke, sekarang muncul kayak gini ya. Nah, harusnya sih muncul seperti ini. Diingat-ingat di sini adalah Linux 4 adalah DSL 2, yang DSL Linux biasa di sini adalah DSL 1. Nah, ini username adalah root enter 123456, di enter. Kita tunggu sampai jendelanya nongol. Nah, ini muncul. Oke, kita tunggu. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman kita fokus ke dalam gambar tadi ya, atau ke IP ya. Ingat di sini adalah DSL 1, Anda tinggal masukkan aja IP ini. Ya, IP kamu tinggal masukkan yang sudah dapat dari perhitungan IP menggunakan NPM. Ya, klik aja di pas ininya, di item-itemnya diklik. Nah, kemudian ini digeser ya, kemudian ke DSL, di sini klik DSL. Ya. Nah, kemudian di sini ke setup, lalu ke sini net setup, lalu ke netcat conf, di sini diklik. Nah, kemudian kita tunggu netcat conf. Nah, ini adalah ETH0-nya, lalu kita pasang IP. Ya, tadi videonya saya potong karena si kemu saya salah satu ada yang error. Jadi error itu hang ya, karena kalau misalnya hang, teman-teman nanti ke mesin reset ya. Jadi sini, jadi kalau mau reset ya, misalnya hang, Anda nggak bisa diklik apa segala macam ya, dari sini mesin reset ya, di reset, nanti dia ngereset sendiri sampai muncul seperti ini. Dan kemudian ininya harus di matiin ya, dilepas, maksud saya di close ya. Jadi ini saya klik di sini di belakangnya. Nah, ini nih, ini harus di close dulu. Nah, ini di close. Nah, terus kemudian ini kalau mau pindah ke sebelahnya diklik sini, atau kalau mau di sini ya diklik sini, klik ini. Nah, ini pas di mouse-nya. Ini kalau mau keluar adalah tekan CTRL ALT D ya. Tuh, CTRL ALT D kalau itu diklik. Nah, kemudian di sini sama ya kayak di sini, klik setup, terus kemudian net setup, netcat conf, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini teman-teman masukkan IP yang tadi dimasukkan adalah untuk yang DSL 1. Ini DSL 1, ini saya coba geser deh. Saya coba CTRL ALT D. Ya, ulangi CTRL ALT G ya, yang G giga ya. Lalu nih diklik sini. Terus kemudian masukkan dengan IP-nya 192.168.3.3, saya tab ya. Terus kemudian masukkan ya, tab ya, terus dihapus 192.168.3.1. 3.1 ini IP-nya si Mikrotik ya. Oh sorry, ini saya salah nih. Di sini adalah 255 ya. Saya hapus dulu. Saya ulangi di sini, tab ya, ini yang salah. 192.168.3.1. Sorry. Saya ulang lagi. 3.3 tab. Di sini tadi IP-nya saya exit dulu. Klik DSL setup net.com ya. Oke, saya masukkan IP-nya 192.168.3.3 tab. Ini broadcast sudah ada, biarin aja ya. Netmasknya sudah ada, biarin aja. Tab. Nah, baru gateway-nya dimasukkan 192.168
3.1. Terus kemudian ini biarin aja, yang lainnya adalah saya coba apply. Nah, terus setelah di apply dia nggak respon, terus kemudian di exit ya. Nah, setelah exit kita coba klik di sini. Ini nggak mau. Ini kalau udah muncul kayak gitu nggak mau. Diklik sini, klik kanan mau nggak? Oke. Nggak mau. Oke. Kalau nggak mau ya klik sini. Kita menuju sel yang transparan aja juga boleh. Kita coba if config, jadi cek IP-nya berapa. Nah, IP-nya sudah masuk, lalu coba kita pasang IP yang ada di dalam mikrotiknya ya, LT CTRL ya, CTRL ALTG, kita masuk ke mikrotiknya. Di sini mikrotik saya adalah, saya coba seperti ini. Nah, ini loginnya adalah admin ya, enter ya, passwordnya enter ya, jadi nggak ada password. Nah, kita kasih nama dulu sistem tab ya. Ya, oke. Ya, di sini setelah ketik sistem ya, di sistem ini saya klik ya, ketik sys gitu aja, sorry, sys tab ya. Kita tujuannya adalah merubah namanya dulu supaya nggak bingung, sys ya, sys tab gitu, terus kemudian identity id gitu, tab ya, ya, terus kemudian tab lagi, set set gitu, tab, namanya apa, misalnya MT, yang ini adalah namanya MT1. Lihat di sini, masih LT Ctrl G ya, di sini masih namanya mikrotik ya. Sekarang kita rubah nih, begitu ini saya enter, nanti akan berubah namanya tuh kan, MT1 ya. Oke, enter MT1. Nah, kemudian ini sebagai MT1 di sini. Nah, kita pasangkan IP-nya di Ether 1 ya. Caranya gimana? IP huruf kecil, IP address AD tab add tab ya, address AD tab. Addressnya adalah 192.168. Coba, ini saya coba tab ya, 192.168. Di sana adalah 3.1 sebagai gateway-nya /24 ya. Itu di interface int tab ya, interface adalah ether tab ya, ethernya 1. Kita enter. Oke. Di sini value already have. Oke, saya coba IP address PR, enter. Oke, rupanya saya sudah ada ya. Saya sudah ada IP-nya di sini ya. 3.1 sudah ada ya. Nah, kalau mau menghapusnya caranya gini, IP address ya, tab ya. Terus kemudian di sana ada remove ya. Di sana ada remove, udah di sini ada remove. Nah, remove tab ya, remove tab. Nomornya nomor berapa yang mau dihapus? Misalnya di sini ada nomor 2 ya, misalnya nomor 2. Oke, nomor 2, hapus, enter. Nah, oke, sudah dihapus. Nah, kemudian kita cek IP-nya, IP address ADR PR gitu. PR adalah print. Nah, maka IP yang 31 sudah nggak ada lagi, ini 31. Sekarang 31-nya nggak ada. Nah, caranya gimana ya? Kita panah atas saja yang sudah diketik tadi, atau ketik ulang IP address, IP AD tab ya, ikutin yang di atas, add AD ya, AD lagi, add address 192.168.3.1 ya, /24 int tab ya, ether tab ya, 1, enter. Oke, saya coba ping ke IP DSL saya, coba ping 192.168.3.3, harusnya sih sudah connect sih. Oke, sudah connect ya. Saya coba Ctrl C.
Ya, ini tandanya sudah connect. Tapi kalau misalnya nggak connect itu contohnya gini. Saya coba panah atas, ini panah atas saja bisa ping misalnya ping 310. Nah, kalau 310 itu RTO ya. Untuk menghentikannya adalah CTRL C ya, Ctrl C. Ini kalau nggak connect itu kayak gini, time out ya. Tapi kalau misalnya connect di sini ada uh, uh, TTL ya, TTL ya, time statusnya nongol ya. Ini saya coba. Nih, ini kalau connect kayak gini bentuknya. Tapi kalau nggak connect di sini ngomongnya ini sini time out ya. Oke, nah caranya seperti itu. Oke, sekarang saya dari Mikrotik ke DSL sudah connect. Harusnya dari DSL sudah ke Mikrotik sudah connect. Sekarang kita pasang IP yang ada di DSL di Mikrotik 2. Ini kan Mikrotiknya Mikrotik 1 nih. Nah, sekarang Mikrotik 2-nya adalah caranya seperti ini. Kita pasang, kita coba aktifin lagi di sini. Ini kebetulan sudah ada Mikrotik saya ya. Nah, ini Mikrotik saya. Lihat aja di bagian tab-tabnya tadi. Saya coba enter. Nah, ini adalah admin ya, enter ya. Saya coba enter. Nah, cara buat identifikasinya adalah saya coba Mikrotik ID-nya saya coba ganti ya. Tadi gimana caranya ke sistem ya, sys gitu, tab ya, ID ya, ID tab ya, tab ya, set tab ya, enter tab ya, tab kemudian jadi intinya di tab aja, namanya dikasih nama huruf besar M, MT, misalnya di sini MT.2, jadi Mikrotik 2. Oke, di enter, lihat tab enter, lihat di sini adalah yang tadinya Mikrotik sekarang Mikrotik 2. Oke, ini Mikrotik 1, ini Mikrotik 2. Nah, sekarang kita pasang IP-nya yang menuju ke DSL 2. Jadi DSL 2 ini gateway-nya ada di Mikrotik 2. Oke. Kita pasang IP-nya, kita coba cek dulu IP-nya, IP address PR gitu ya, PR, enter. Nah, ini adalah 351 sama 31 ya, di sini sudah ada sih. Nah, kita hapus dulu. Oke. Karena ini IP yang lama saya sudah ada, ini biarin aja karena kita butuhnya adalah IP 41 ya. IP 41 kita pasangkan adalah IP address add tab tab lagi address ad tab ya 192.168 4.1/24 ya, spasi tab ya, interface int tab ya, interface ether 1 ether tab ya, ether berapa, ether 1 ya, enter. Oke, sekarang IP address IP PR ya, PR. Nah, ini udah kelihatan di 41 punya saya. Nanti sesuaikan teman-teman dengan kondisi yang ada di dalam laptop kamu ya. Ini ya disesuaikan ya, IP saya ini yang nggak perlu dihapus saja ya, yang nggak perlu dihapus-hapusin ya. Ini kan saya yang penting adalah connect dulu di IP 41. Ini IP 31 saya hapus dulu supaya nggak bingung. IP address remove number 2, enter, kemudian panah atas PR. Nah, sudah ada. Oke, sekarang kita pasang apa itu IP yang ada di DSL 2. DSL 2 itu kita pasang nih, DSL 2 saya nih seperti ini, CTRL ARTG supaya saya bisa geser ini ke atas. Nah, oke, saya klik di sini, ini saya pasang di sini setup netconf ini di sini. Nah, oke, kita pasang IP-nya ada di sini, diklik 192.168.4.5 karena saya IP-nya adalah 4.5 ya. Teman-teman harus buat seperti ini supaya mudah ya buat daftarnya ya. Kemudian di sini langsung aja ke gateway, diklik gateway-nya di sini, saya daripada pusing 4.1. Kemudian di apply, ini apply, lalu di exit ya. Setelah di exit teman-teman klik sini, lalu ke sel, ke transparan. Di transparan kita coba satukan
apa itu, kita cek IP-nya, bukan disatukan, kita cek IP-nya ya menggunakan perintah. Kita coba ya, ya nongol. Oke, if config ya, oke. Setelah di if config, kemudian di ping IP-nya punyanya si Mikrotik 192.168.4.1, di enter, replay ya, Ctrl C. Nah, membuktikan bahwa di sini sudah connect. Teman-teman nanti bisa telnet, tapi kita nanti aja dulu telnetnya ya, atau di SSH nanti aja. Yang penting ini connect dulu ke Mikrotik. Ini sudah berhasil, adalah IP-nya ini ya. Kemudian ALT-CTRL-G ini saya keluarin dulu. Ini sudah connect ya. Nah, kemudian di ini di minimize, di Mikrotiknya dibuka lagi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya, kita coba buka si ini ya. Nah, ini dari sini ke sini sudah ping replay, ini dari sini ke sini udah replay. Dari sini ke sini yang belum. Ya, dari sini ke sini IP 10 ya. IP 10 caranya gimana? Ya kita pasang aja IP 10-nya di Ether 2. Di Ether 2 ini adalah di MT2. Di MT2, makanya IP 10-nya di MT2 di sini. Ether 2 ya, 10 10 10 12. Oke, kita pasang supaya menyingkat waktunya. IP address AD add ya, address add ya, 10.10.1.2/24 ya, interface int ether 2. Oke, di enter. Oke, sekarang kita IP address PR ya. Nah, lihat di sini di Ether 2 sudah ada IP-nya ya di sini. Ya di sini IP di list nomor 3. Kemudian kita pasang ke IP yang ada di Mikrotik 1. Ini Mikrotik satunya nih. Ya, saya geser ya. Nah, ini MT2 di sini. Ini MT1. Nah, kemudian kita cek IP address PR ya. Cek ya. Ini IP 10-nya belum ada, yang di belakangnya sudah ada. Kita pasang IP-nya adalah IP address address 10.10.1.1/24 ya. Kita ngikut yang ini ya. Nah, ini. Kemudian interface ether 2. Oke, di enter. Kita cek ya. IP address PR ya. Oke. Nah, sekarang kita ping 10.10.1.2. Kita tes. Oke, replay ya teman-teman ya, berhasil ya. Kita Ctrl C. Nah, sekarang yang belakangnya kita coba ping. Kalau dari Mikrotik 1 udah replay, harusnya dari Mikrotik 2 udah bisa nih ping 10.10.1.1 ya. Replay ya, Ctrl C. Nah, kemudian rootnya kita pasang ya. Ini ada GW root. GW root ini harus kita pasang. GW root ini adalah lawannya. Kalau di sini di sini IP-nya 1.2, maka lawannya adalah 1.1. Jadi gateway-nya. Oke, kita pasang adalah IP root ya. IP root tab ya. Kemudian add ya, add ya, tab ya. Add root IP red add gateway 10.10.1.1.1 karena ini adalah Mikrotik 2 1.1 ya. Ini di enter ya. Kemudian IP route PR ya. Nah, nongol ya. Nah, ini gateway-nya udah muncul nih. Gateway ada di yang pertama. Lalu yang di Mikrotik ke 1 kita pasang lagi IP route ya, tab ya, add tab ya, GW
GA ya. 10.10.1.2 ya. Enter. Oke, IP root PR ya. Cek. Oke, sekarang gini. Ini sudah berhasil ya. Kita coba ke soal. Soalnya adalah mana tadi? Ini soal ya. Topologi sudah berhasil, sudah dibuat DSL1 ke mikrotik 1, DSL1. Ini DSL1 mana tadi? Ini DSL1 ke mikrotik ya. Ping aja gateway-nya ya. Ini mikrotik 1, DSL1 ini ke mikrotik 1 ping 192.168 3.1 ya. Enter, replay ya. Oke, Ctrl C. Nah, di screenshot ya. Ini udah bisa. Oke, terus kemudian di soal yang kedua ping DSL1 ke soal nomor 3 ping DSL1 ke mikrotik 2. Nah, ke mikrotik 2 ini teman-teman boleh ngeping IP 10-nya ya. IP 10-nya yang ada di sini itu kalau di saya itu IP 10-nya mikrotik 2 atau IP di sini IP 10-nya sih biasanya sih kalau saya 12 ya di sini. Nah, jadi di mikrotik 2-nya. Karena ini yang di sini adalah yang gateway-nya dipunya si DSL adalah mikrotik 1, terus kemudian ping ke mikrotik 2-nya adalah IP 10. Kita ke panah atas nggak bisa ya. Ping ya 10.10.1.2 ya. 1.2. Mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Ini di screenshot ya. Ctrl C ya, lihat di sini IP-nya adalah 192, ini IP-nya 10. Dan kemudian dari di soal itu mintanya ping DSL2 ke DSL1. Nah, ini agak menantang nih. DSL2 ini DSL1 kemudian DSL2. DSL2 itu biasanya muncul yang ada 4 atau 3. Nah, ini saya coba langsung ping ke IP DSL1 saya adalah 3.3. Kita coba ping 192.168 ya. Saya coba enter dulu, enter ya. Ping 192.168 3.3. Kita coba. Oke, berhasil ya. Ctrl C ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah berhasil dari ngeping dari DSL2. DSL2 saya ngeping ke sini ke 3.3 ya. Jadi dari sini ngepingnya ke sini seperti mintanya soalnya seperti ini. Sorry. Oke, baik, itu saja teman-teman. Nanti kalau salah atau kurang ya boleh diulangi, mungkin ada yang salah, saya mohon maaf ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukup ya sampai sini.